Hey ho, halo para kudet mania. Selamat datang di segmen TGS. Tahu nggak sih, mau tahu aja atau mau tahu banget? Di segmen ini kita akan membahas banyak hal, mulai dari berita viral, sejarah dunia, dan hal aneh lainnya. Yang pastinya bisa memuaskan dahaga kalian yang haus akan informasi dan edukasi. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Penantian 5 tahun penikmat horor terbayarkan saat menyaksikan sequel bertajuk Pengabdi Setan 2 Komunion karyanya Joko Anwar. Film lanjutan dari sang sutradara memberi ruang lebih untuk eksplorasi ketimbang karya sebelumnya yang merupakan remake dari film asli yang tayang tahun 1980. Semakin banyak yang menonton film Pengabdi Setan yang kedua ini, semakin banyak juga yang ingin tahu banyak hal tentang film ini. Beberapa teori bermunculan berusaha mengupas isi serta mencari pesan-pesan tersembunyi dari film Pengabdi Setan 2 ini. Dilansir dari berbagai sumber, berikut teori-teori tentang film Pengabdi Setan. 1. Hubungan antara Pengabdi Setan dengan film Joko Anwar yang lain. Bagi yang sudah menonton film Pintu Terlarang atau The Forbidden Door, tentu akan ingat dengan sebuah tempat yang didatangi oleh si tokoh utama yang disebut dengan Hero Sase. Dalam sebuah tweet, sang sutradara pernah menyebutkan, "Apakah saya pernah random naruh angka di film saya?" Di pintu manajer Hero Sase ada sederet angka, yaitu 42651378. Itu bukan sembarang deretan angka. Jika dikaitkan deretan angka tersebut dengan kata Hero Sase, ternyata sama-sama berjumlah 8 angka. Jika di otak-atik, maka akan menjadi sebuah kata, yaitu seahorse yang berarti kuda laut. Dan di film Pengabdi Setan yang kedua, tokoh Budiman melihat sebuah berkas bergambar kuda laut atau dalam bahasa Inggris disebut seahorse yang berhubungan dengan aksi-aksi teror di rumah susun. Bermunculan juga teori yaitu tempat Hero Sase adalah sekte sesat yang beranggotakan orang-orang penting. Dalam satu scene Pintu Terlarang terlihat lambang Freemason di televisi, di mana di dalamnya banyak orang yang gemar menyaksikan tontonan thrill tentang penyimpangan seksual, kekerasan, dan lain-lain. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan film Pengabdi Setan yang dimana ada sekte sesat penyembah setan yang mengincar keluarganya Rini. 2. Siapakah Raminom? Nama Raminom muncul, sekaligus menambahkan pertanyaan baru bagi para penonton. Ada yang beranggapan sosok yang mirip dengan tokoh ibu ini adalah sosok yang disembah oleh para pengikut sekte Pengabdi Setan. Namun, sampai di akhir film, asal-usul Raminom ini belum diketahui. Tapi di sini kita bisa berteori bahwa Raminom ini bukanlah si iblis. Hal ini diketahui ketika Budiman menggunakan senjata untuk mengusir Raminom, yang ternyata senjata itu adalah alat untuk menyiksa wanita penyihir di Eropa pada abad pertengahan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Raminom ini adalah penyihir wanita yang menjadi perantara orang-orang untuk menjadi penyembah setan di sekte tersebut. 3. Siapakah sosok Bathara dan Darminah? Kita pasti menduga di film kedua ini akan dikenalkan dan mengetahui siapa sosok Bathara dan Darminah. Tapi ternyata tidak, karena lagi-lagi mereka hanya muncul utuh di akhir film. Bathara sempat muncul di halte saat Budiman hendak pergi ke rumah susun dan terjebak hujan badai. Tapi setelah itu sosok ini tidak muncul lagi hingga muncul kembali di ending film. Kita dapat menduga bahwa kedua tokoh ini bukanlah tokoh biasa karena di akhir film saat memunculkan foto lama termasuk foto-foto konferensi Asia Afrika di tahun 1955, kedua sosok ini hadir di sana. Jika dihitung pada tahun kejadian, maka mereka sudah berusia 29 tahun. Namun di foto serta di tahun kejadian tersebut, wajah dan sosok mereka sama sekali tak berubah, masih awet muda. Teori yang muncul adalah dugaan bahwa pasangan ini merupakan anggota sekte Pengabdi Setan atau justru menjadi iblis saingannya Raminom. Bathara dan Darminah diperankan oleh aktor berbakat Fachri Albar dan Asmara Abigail.
Dua karakter ini masih menjadi misteri dan teori yang belum dipecahkan. Untuk menjawab berbagai teori dan pertanyaan dari netizen, Joko Anwar pun akhirnya buka kartu. Melalui postingannya di akun pribadi Twitternya @JokoAnwar, ia pun mengungkap jati diri dari Bathara dan Darminah. Sang sutradara ini menyebutkan bahwa kedua karakter ini merupakan pemanen dan penjelajah sebagai kode untuk memecahkan teori kedua karakter yang mengundang tanya para penonton. Fachri Albar dan Asmara Abigail, Bathara dan Darminah di Pengabdi Setan 2, Harvesters dan Travelers, tulis Joko Anwar di Twitter. Banyak yang beranggapan mereka ini pemanen jiwa-jiwa yang mati akibat dikorbankan oleh pengabdi setan. Ada juga yang berpendapat mereka adalah makhluk yang sudah ada sejak dahulu kala, melintasi zaman dan waktu, ada di setiap peradaban dan peristiwa. Karena di scene akhir pada film Pengabdi Setan 1 terlihat Bathara yang sedang membaca buku tentang menjelajahi alam semesta. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. 4. Sosok Wisnu dan Ian. Di film Pengabdi Setan kedua ini juga muncul tokoh anak kecil bernama Wisnu. Siapakah dia? Banyak spekulasi yang berkembang. Wisnu ternyata juga bisa menggunakan bahasa isyarat seperti Ian, adik Rini yang hilang dan kemudian muncul di bagian akhir film ini. Ketegaran Wisnu saat harus menjaga jenazah ibunya yang ikut tewas dalam tragedi lift rusak, serta kepemilikan sebuah buku yang menggambarkan ritual dan bahasa isyarat pengabdi setan, ini menjadi pertanyaan. Muncul teori yang mengatakan bahwa orang tua Wisnu adalah salah satu pengikut sekte pengabdi setan. Pasalnya, ada salah satu scene yang memperlihatkan Wisnu diganggu setan yang tak lain adalah ayahnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kemunculan Wisnu ini sebagai musuh Ian yang sepadan. Apakah Wisnu nantinya akan menjadi sosok yang berlawanan dengan Ian dan akan bertarung hingga memperjelas akan ada dua kubu di sini, yaitu kubu kebaikan versus keburukan. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah ya. 5. Tanggal 17 April. Dalam film kedua ini, 17 April disebutkan sebagai tanggal dibangunnya rusun yang ditempati oleh keluarga Rini. Penulisan 17 April sendiri menjadi 4-17 yang berdasarkan tata cara penulisan bahasa Inggris, yakni keterangan bulan terlebih dahulu yang diikuti dengan tanggal. Rupanya, angka tersebut ada kaitannya dengan unsur keagamaan. Apabila dilihat di Alkitab, Matius bab 4 ayat 17, tertulis sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan di dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 17 berbunyi, sesungguhnya bertobatlah kepada Allah, itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Di mana maksud dari tanggal tersebut adalah perintah untuk segera bertaubat karena kiamat semakin dekat. Begitu pula dengan kemungkinan puncak dari cerita pengabdi setan ini akan terjadi pada tanggal 17 April, di mana kubunya Ian dan Wisnu akan berhadapan. 6. Misteri Bapak. Di sequel pengabdi setan ini, sosok Bapak menjadi sorotan lebih. Rupanya, Bapak yang diperankan oleh Bron Palarai ini mengemban tugas berat untuk membunuh 1000 nyawa. Karena ia dan istri pernah bersekutu dengan iblis, dan ia melakukan itu untuk mengumpulkan jiwa-jiwa guna menyelamatkan anak-anaknya dari sekte sesat ini. Sang bapak juga diduga ikut menjadi seorang Petrus atau penembak misterius yang beberapa kali disebut di dalam film ini. Satu lagi teori tentang bapak adalah bagaimana ia bisa selamat saat liftnya runtuh. Beberapa orang berteori Bapak bisa selamat karena orang yang bersekutu dengan setan takkan bisa mati mudah. Ada juga yang bilang ia sengaja diselamatkan agar bisa membunuh lebih banyak orang lagi untuk membatalkan kontraknya dengan iblis. 7. Karakter Ustadz yang tidak selamat. Di dalam film Pengabdi Setan 1 dan 2 selalu ada tokoh ustadz di dalamnya. Namun karakter ustadz ini selalu dibuat tidak selamat alias mengalami kematian.
Alasan pertama dari sang sutradara, bisa jadi ini adalah satir terhadap banyaknya sosok ustadz di film-film jadul. Di era 80-an, di mana ketika Pengabdi Setan versi jadul rilis, sosok ustadz tiba-tiba muncul di akhir film untuk nantinya menjadi pahlawan yang mengalahkan sosok Darminah dan para mayat hidup. Bukan hanya Pengabdi Setan, pastinya lebih banyak film horor antara tahun 70-an hingga 90-an yang mengambil sosok karakter ustadz sebagai sosok yang powerful. Kedua, bukti kalau ustadz itu juga manusia biasa seperti kita, di mana mereka juga bisa terkena sihir ataupun guna-guna. Ini membuktikan manusia harus ikhtiar atau berusaha, bukan sekedar bersyukur ataupun berdoa seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mahmud. Alasan terakhir, jin memang tidak bisa melukai, tapi sihir bisa. Dan ustadz tidak semuanya menguasai ilmu seperti itu, jadi bisa saja ikut terkena sihir. Bisa ditemukan banyak ayat di Al-Quran yang mengatakan sihir memang benar adanya. Sedangkan Pak Ustadz di film Pengabdi Setan yang pertama, sikapnya yang awalnya hangat dan mau menolong, berubah ketika putranya yang disuruh membantu keluarga Rini meninggal secara mengenaskan. Ia berubah menjadi acuh dan bahkan bersikap dingin, tak peduli lagi untuk membantu keluarga Rini. Hal ini membuktikan bahwa ustadz hatinya juga seperti manusia biasa yang bisa terombang-ambing karena ego. Nah, itu dia berbagai teori yang berkembang di masyarakat saat ini saat menyaksikan film Pengabdi Setan kedua, Komunion. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori di atas masuk akal atau hanya mengada-ngada? Terlepas dari semua teori yang ada, yang jelas kita patut memberikan apresiasi yang tinggi untuk karya-karya Joko Anwar, khususnya film Pengabdi Setan ini. Karena dalam setiap filmnya selalu ada makna yang tersembunyi dan plot twist yang selalu berhasil membuat penontonnya tercengang dan berdecak kagum. Sekian segmen TGS kali ini. Apabila ada informasi yang keliru atau belum Mino sampaikan, silakan komen di kolom komentar di bawah ya guys. Seperti biasa, apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like di bawah dan klik tombol subscribe-nya juga ya, agar Mino semakin semangat upload videonya untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di segmen TGS selanjutnya. Bye-bye.